Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi fikih. Pokok bahasan fikih pada kesempatan kali ini adalah tentang minuman haram. Ya, sebelumnya sudah kita bahas makanan halal, makanan haram, minuman halal. Sekarang kita akan membahas tentang minuman haram. Oke ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang minuman haram. Sedangkan pembahasan kali ini ya, kita urutkan dari atas ya, arti minuman halal sudah, hukum yang berhubungan dengan minuman halal, baik arti, hukum, jenis, membiasakan, dan hikmahnya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas arti minuman haram dan hukumnya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Apa itu minuman haram? Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mandorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, minuman haram ini adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Mudarat itu apa? Mudarat itu adalah bahaya ya, bahayanya. Jadi salah satu minuman haram adalah minuman keras. Minuman keras ini suatu minuman ya, suatu minuman yang memabukkan bagi yang meminumnya. Ini disebut minuman keras ya, minuman yang dapat memabukkan bagi yang minum. Nah, minuman keras ini hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Kenapa? Karena bisa menghilangkan akal sehat. Sedangkan menghilangkan akal itu merupakan perbuatan yang dilarang keras. Karena akal merupakan sesuatu yang sangat penting dan wajib dipelihara dengan baik. Sehingga kalau hilang akalnya, namanya adalah orang gila. Nah, jadi minum minuman keras kemudian sampai mabuk, hilang akalnya ya, dianggap orang gila. Tuh ya. Sebelumnya sudah pernah kita bahas mengenai minuman halal hukumnya. Sekarang kita bahas hukum minuman haram. Minuman haram ya, itu ada beberapa sebab. Nah, minuman bisa menjadi haram itu sebabnya banyak ya. Di antaranya ada dikonsumsi secara berlebihan. Allah tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Ya. Minuman itu halal, tapi karena dikonsumsi secara berlebihan menyebabkan penyakit, menyebabkan sakit setelah minum itu, nah maka minuman itu menjadi haram karena Allah itu tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Selanjutnya memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran. Nah, ini salah satunya ya. Kenapa kok bisa minuman itu menjadi haram? Karena memabukkan dan dapat menghilangkan akal. Ini, maka menjadi haram. Yang ketiga termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Kalau yang namanya najis itu kan haram, apalagi ya minuman dicampur dengan najis, maka menjadi haram. Yang ketiga, yang selanjutnya merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orangnya ya. Ini minuman itu milik seseorang ya. Kita tidak boleh sembarang harus meminum
tinggal ambil minum itu, tidak boleh. Itu menjadikan haram. Kenapa? Karena kita mengambil tanpa seizin orang yang memilikinya. Ya. Harusnya kita minta izin dulu, minta minum atau gimana ya. Kalau sudah seperti itu menjadi halal. Yang selanjutnya adalah menjijikkan. Minuman kok menjijikkan. Nah, kita saja melihat saja jijik. Nah, maka ini tidak boleh diminum manusia, maka menjadi haram. Nah, ini ada hal-hal yang menyebabkan minuman itu menjadi haram. Yang terakhir adalah membahayakan kesehatan maupun nyawa. Nah, ketika dikonsumsi minuman tersebut atau diminum kok menjadikan nyawa melayang ya, alias mati atau membahayakan kesehatan, maka minuman tersebut menjadi haram diminum, tidak boleh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Artinya apapun yang banyak kok memabukkan, maka kalau diminum sedikit menjadi haram hukumnya ya. Kalau minum banyak kok jadi mabuk ya, maka minum sedikit saja itu menjadi haram. Itu dasar kenapa Rasulullah mengharamkan minuman ya. Itu menjadi dasar minuman haram ya. Dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah ini ya, artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Anil khamri wal maisir. Khamr dan wal maisir adalah judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah Muhammad, keduanya terdapat dosa besar, ismun kabir ya. Di dalam khamr dan maisir, dalam khamr dan judi itu terdapat dosa yang sangat besar. Wa manafi'ul linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia, namun ada manfaatnya juga bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini sudah jelas ya. Dalam khamr dan judi itu ada dosa besar, tetapi juga ada manfaatnya. Nah, dalam hal ini dosanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, ini menjadi dasar diharamkannya minuman. Terus ada lagi dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman ya, sesungguhnya minuman keras, berjudi ya, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, ini menjadi dasar juga kenapa minuman atau khamr itu dilarang ya. Oke, dalam ayat di atas dinyatakan bahwa minuman khamr
dan berjudi adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Artinya setanlah yang membujuk manusia untuk melakukan agar menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci antara mereka. Ini timbulnya bahaya tersebut terhadap orang yang suka minum khamr dan judi tidak dapat diingkari lagi ya. Kalau sudah minum khamr sama judi ya, maka akan timbul bahaya-bahaya lain di sampingnya ya. Setelah itu baru minum khamr, berjudi, habis uangnya, mabuk, maka hal-hal jahat akan mengikutinya. Hal itu sudah banyak sekali bukti-bukti yang nyata, ya, kisah-kisah yang nyata terhadap perbuatan meminum khamr dan judi ini. Karena apa? Orang yang kehilangan kesadarannya akan mudah melakukan perbuatan tidak baik, bahkan mengucapkan kata-kata kotor. Harusnya kan tidak boleh itu ya. Minum minuman keras itu bukan hanya disebut khamr, dalam Al-Quran itu kan disebut khamr atau arak, melainkan apa saja yang memabukkan. Ini menjadi bukti ya, bukti bahwa yang namanya minuman keras itu bukan hanya khamr atau arak yang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi apa saja minuman yang menjadikan mabuk itu adalah termasuk khamr. Di dalam Al-Quran maupun hadis tidak disebutkan mengenai obat-obatan terlarang. Nah, obat-obatan terlarang ya, seperti narkoba, psikotropika dan sebagainya, ya zat adiktif ya. Narkoba, narkotika dan obat-obat berbahaya. Nah, karena ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena masalah ini kenapa? Tidak ada pada masa Nabi Muhammad. Sehingga untuk menjelaskan masalah ini, ulama biasanya memakai kias. Kias itu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menentukan suatu hukum ya, menggunakan sumber hukum dengan menggunakan sumber hukum dari ilmu fikih ya. Hukum ini ada 4 ya: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sudah jelas, yaitu hanya ada di dalam Al-Quran. Hadis sudah jelas, sejak zaman Nabi ya, apa yang diucapkan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang sudah disetujui Nabi disebut hadis, itu sudah jelas ya. Al-Quran dan hadis sudah jelas, sekarang sudah tidak ada tambahan lagi. Maka ilmu fikih harus berkembang terus ya, maka namanya ada ijma dan qiyas. Ijma ini kesepakatan ulama ya, ulama-ulama besar dunia bersepakat untuk bahwa ini menentukan hukumnya. Qiyas juga sama ya. Qiyas itu ya, tadi ya, mengukur sesuatu dengan yang lain ya, menganalogikan. Ini seperti menganalogikan narkoba tadi ya. Dalam Al-Quran, hadis juga ilmu fikih yang namanya minuman keras atau khamr memang sudah dilarang tegas. Pada larangan ini disandarkan pada tiap-tiap barang yang memabukkan atau yang menghilangkan akal pikiran. Yang termasuk barang semacam ini adalah obat-obatan terlarang dan semacamnya yang memabukkan dan menghilangkan akal pikiran ya. Jadi ya, kalau zaman Nabi tidak ada narkotika, tidak ada narkoba, sekarang ada narkoba itu, dan narkoba itu kan bisa memabukkan dan bisa menghilangkan akal pikiran, maka dianalogikan seperti khamr pada waktu itu, arak ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ya, disamakan ya, sama-sama memabukkan sehingga menghilangkan akal pikiran. Itu menjadi haram ya, dasarnya haram itu. Oleh karena itu, barang-barang tersebut ya, obat-obat terlarang ya, narkoba ya, berbahaya, jelas dapat memabukkan dan merusak pikiran ya, menghilangkan akal. Nah, maka hukumnya dihukumi sama seperti khamr atau arak, dan tiap-tiap memabukkan itu haram hukumnya. Sebagaimana sabda Rasul. Nah, Rasul juga sudah
memberitahukan terlebih dahulu dengan hadisnya, yaitu kullu muskirin haramun. Ini sudah jelas, setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Nah, ini sudah jelas ya, obat-obatan yang memabukkan ya haram ya. Oke, itu ya penjelasan tentang minuman haram ya. Selanjutnya silakan bisa dipelajari atau mencari referensi yang lain untuk menambah wawasan kita tentang minuman haram dan hukum-hukumnya di dalam ilmu fikih. Itu banyak sekali. Oke, saya kira itu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalian pahami, mencari informasi lain selain kepada materi ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan untuk tugasnya ya, tugas silahkan dicatat ya, apa yang dimaksud dengan minuman haram. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, tuliskan dasar hukumnya dalam Al-Quran tentang minuman haram. Yang ketiga, tuliskan dasar hukum dalam hadis tentang minuman haram. Yang keempat, mengapa khamr diharamkan, jelaskan alasannya. Ini silakan dikerjakan di buku tugas. Oke. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.